Halo, kami kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan teori mengenai Soil Water Assessment Tools atau SWAT, daerah aliran sungai atau DAS, Digital Elevation Model atau DEM, serta Hydrologic Response Unit atau HRU. Adapun outline yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah SWAT, yang kedua DAS, yang ketiga DAS Cikapundung, yang merupakan daerah kajian dari kelompok 3, yang keempat DEM, serta yang terakhir adalah HRU. Untuk yang pertama, kita akan membahas SWAT atau Soil Water Assessment Tools. SWAT sendiri merupakan model hidrologi yang dapat digunakan untuk mengetahui dampak tata guna lahan dan kondisi lingkungan fisik terhadap tingkat laju erosi dan sedimentasi secara spasial dan temporal. Selain itu, SWAT juga merupakan model kejadian kontinu yang dioperasikan harian pada daerah aliran sungai. Di dalam SWAT, DAS akan dibagi menjadi beberapa sub-DAS yang kemudian akan dibagi lagi menjadi HRU yang memiliki karakteristik penggunaan lahan, pengelolaannya, dan tanah yang homogen. Model SWAT secara umum membagi dua proses hidrologi yang terjadi di dalam DAS. Yang pertama adalah proses yang terjadi pada lahan di mana air disimulasikan tertransport ke dalam saluran bersama sedimen dan kimia tanah. Yang kedua merupakan simulasi proses transfer air, sedimen, dan kimia tanah dalam saluran. Yang kedua, DAS atau daerah aliran sungai yang merupakan bentang alam di mana dibatasi oleh punggung-punggung bukit yang dapat menerima air, menyimpan dan mengalirkan air sampai ke titik outlet atau laut. Sehingga seluruh daratan dibagi habis menjadi DAS. Batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh oleh aktivitas daratan. Adapun tiga bagian DAS, yang pertama yaitu area hulu sungai yang menjadi titik awal penampungan air hujan dan umumnya berlokasi di dataran tinggi, perbukitan atau pegunungan serta banyak terdapat di air terjun, jeram serta memiliki lereng-lereng yang curam. Yang kedua adalah area tengah sungai yang pada umumnya akan relatif lebih landai dibandingkan hulu. Dan pada umumnya, kawasan aliran sungai ini banyak memiliki lekukan atau disebut juga dengan mender. Area ini merupakan lokasi aktivitas penduduk serta menjadi tempat pembangunan waduk dan juga danau. Dan yang terakhir adalah area hilir sungai yang merupakan area kebanyakan digunakan untuk kawasan pertanian. Bentuknya juga lebih landai nih dibandingkan area tengah, sehingga kecepatan aliran ini relatif lebih lambat. Pada area hilir ini, banyak terjadi erosi lateral yang menyebabkan sungai melebar dibandingkan area hulu dan area tengah. Pada gambar di sebelah kanan, terdapat beberapa contoh pola DAS. Yang pertama itu ada pola radial sentripetal, ada pola radial sentrifugal, ada pola rektangular, dan pola-pola lainnya. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai DAS Cikapundung yang merupakan DAS tempat kajian dari kelompok 3. Cikapundung sendiri adalah sungai sepanjang sekitar 28 km di Provinsi Jawa Barat yang membelah Kota Bandung. Sungai ini berhulu di sekitar Gunung Tunggul atau umumnya di kawasan Lembang di utara Kota Bandung dan mengalir menuju selatan serta akhirnya bermuara di Sungai Citarum. DAS Cikapundung berasal dari mata air yang berada di Gunung Tunggul tadi, yang merupakan salah satu bagian dari DAS Citarum di Cekungan Bandung dan memiliki daerah tangkapan seluas 14.211 hektar. DAS Cikapundung merupakan sungai yang berfungsi sebagai drainase utama di pusat kota Bandung. DAS Cikapundung merupakan sub-DAS dari DAS Citarum seluas sekitar 434,43 km persegi meliputi Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung. Sungai ini berhulu di sekitar Gunung Bukit Tunggul dan Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, dan mengalir ke barat. Di wilayah Lembang atau di Curug Omas, sungai ini akan bertemu dengan Sungai Cigulung yang berhulu di Gunung Tangkuban Perahu.
Aliran ini kemudian akan berbelok mengalir ke selatan melewati kota Bandung dan akan bermuara ke Sungai Citarum. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai DEM atau Digital Elevation Model. Digital Elevation Model merupakan bentuk penyajian ketinggian permukaan bumi secara digital. Dengan kata lain, DEM adalah grid raster yang mereferensikan titik awal dari permukaan bumi. Pemodelan ini memungkinkan kita untuk mengeliminasi objek di permukaan tanah seperti tanaman dan perumahan. Model yang dihasilkan berupa model 3D atau 3 dimensi dengan permukaan yang halus. Dalam permasalahan hidrologi, DEM digunakan untuk menggambarkan batas air dan menghitung akumulasi aliran serta arah aliran. Dan yang terakhir adalah HRU atau Hydrologic Response Unit yang merupakan unit analisis hidrologi yang dibentuk berdasarkan karakteristik tanah, penggunaan lahan, dan kelas lereng yang spesifik. Analisis HRU dilakukan dengan mengidentifikasi data, memasukkannya melalui overlay peta, penggunaan lahan, peta tanah, dan kelas lereng atau land use, soil, dan slope definition. Selain data land use dan soil, kita juga membutuhkan data iklim seperti data curah hujan, suhu, radiasi matahari, kecepatan angin, dan kelembapan relatif. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada yang salah atau masukan, mohon ditambahkan di kolom komentar. Sampai berjumpa di lain waktu. Thank you.